Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Suara Pelita Hidup kembali menyapa kita dan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kami persiapkan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian kalimat firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Malam itu menjadi malam yang penuh kesan dan penuh makna bagi para murid, di mana belum pernah perjamuan seperti itu dilakukan sebelumnya, apalagi dengan sebuah ucapan yang baru, sekaligus juga aneh bagi para murid karena sulit mereka cerna apa maknanya. Apa sebenarnya kandungan ucapan daripada Yesus? Yesus menginginkan agar malam itu menjadi catatan yang teristimewa bagi murid, sebab sebuah pesan sakral terurai dan harapan daripada Yesus kiranya itu menjadi sebuah pedoman kehidupan mereka dalam praktek pelayanan kelak, dalam praktek kesaksian, dalam praktek percaya mereka. Roti dipecahnya, dibagikannya. Anggur ditumpah kepada cawan yang telah tersedia dan diberikannya kepada para murid-murid. Yesus berkata, "Roti ini adalah tubuhku, tubuh yang kubagikan bagi kamu, tubuh yang menggantikan tubuhmu yang selama ini berkehendak najis, berkehendak dalam sebuah perbuatan yang tidak baik oleh karena dosa-dosa yang kamu lakukan dalam hidup. Tubuhmu yang najis itu akan beralih kepada tubuh dalam kehendak yang baru, dalam sebuah pandangan yang baru tentang kehidupan, oleh karena anugerah keselamatan yang sedang ada di depan kamu, yang sedang ada bersama dengan kamu. Dan lewat cawan yang Yesus berikan kepada mereka, cawan yang berisi anggur, dan Yesus berkata, "Ini darahku, darah perjanjian." Ada kontrak kehidupan baru yang mereka harus mulai ketika mereka berkata telah menerima Yesus, telah percaya kepada Yesus, dan berjanji hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu pesan yang sangat sakral itu Tuhan harapkan ketika secara sempurna
pada akhirnya Yesus disalibkan, pada kemuliaannya Yesus dibangkitkan, pada kemuliaannya Yesus menganugerahkan kepada mereka sebuah bentuk kehidupan dalam pimpinan rohnya. Yesus berharap lewat perbuatan mereka, lewat kesaksian mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus memberitakan keselamatan di bumi agar manusia bertobat, jiwa yang hilang dibawa pulang, orang yang susah dihiburkan, orang yang sakit disembuhkan. Kiranya lewat perjamuan itu Yesus berharap semangat hidup Yesus terjelma di dalam hidup mereka. Semangat penginjilan, semangat kesaksian, semangat pemberitaan Injil selalu terpancar, terbukti, digenapkan dalam hidup mereka. Dan lewat anggur yang mereka minum dalam lambang darah Kristus, mereka melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada masa di mana mereka diberikan kesempatan dan apapun taruhannya. Oleh karena sebuah perjanjian itu, berapa besar pun yang harus dikorbankan untuk sebuah penggenapan perjanjian itu, mereka harus relakan. Bapak dan Ibu, dalam proses yang begitu amat sulit dan tragis yang dilalui oleh para murid, pada akhirnya mereka membuktikan bahwa firman, kebenaran, dan harapan Yesus mereka lakukan sampai mereka mati syahid. Tetap mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan. Maka kita pun mari, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, isilah hari dengan perbuatan kebaikan. Hamba-hamba Tuhan, isilah hari-harimu dengan menyaksikan nama Tuhan memenangkan jiwa-jiwa, meneruskan pemberitaan Injil, meneruskan pekerjaan yang diutus oleh Yesus lewat doanya kepada para murid. Dengan semangat dipimpin oleh Roh, mari kita teruskan. Apapun taruhannya, yang namanya memberitakan Injil Tuhan, mari tetap kita kerjakan. Seberapa besar pun harga yang harus kita bayar, mari kita akan terus kerjakan pemberitaan Injil ini, pelayanan ini, kesaksian ini. Sampai pada akhirnya, sampai pada akhir hayat hidupmu, kiranya engkau anak Tuhan yang setialah sampai mati. Kiranya engkau hamba Tuhan yang setia melayani, berjuang sampai mati. Demi percayamu, demi panggilanmu, teruskan pekerjaan Yesus di bumi ini sampai Maranatha dia datang. Sebab tubuhnya telah terpecah, dibagikannya bagimu dan bagiku. Darahnya telah tertumpah, tercurah, dan diberikannya sebagai perjanjian bagimu dan bagiku. Terpujilah Tuhan di hari yang indah ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.